Yang paling besar perubahan adalah ketika suamiku meninggal gitu ya. Jadi di situ tuh ada perubahan yang kayak masif banget ya buat Yap, aku, buat pasti itu ya. anak-anak. Daya juangnya tuh luar biasa. Luar biasa. Jadi tantangan kayak gimana pun ya relatif lebih mudah karena daya juangnya lebih kuat. Jadi dia akan merasa bahwa oh ya udah kalau harus ngadepin ini ya ngadepin. Kalau memang harus pindah tempat ya gitu. Itu nah kalau yang di Gensi dan Alpha adaptasinya lebih mudah, tetapi daya juangnya itu yang menjadi PR buat mereka. Hai semuanya, balik lagi di Obrolan Tiga Zaman. Nah, bulan ini kita masuk bulan yang baru dengan topik yang baru, yaitu kita akan ngobrolin tentang perubahan. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Ibu Erly. Erly aja Khalifa. Jangan! Ya. 3 zaman banget gitu ya. 3 jam, emang kita 3 jaman banget. Aku manggil Erly Bu, manggil Pak Dani Dani aja lu. Iya. Kadang Dan aja. Ah, enggak, enaknya Ya aja. berapa kali lu manggil lu? Cut. Sebelum dilanjutin, ada satu berita. Ada satu berita yang berita bahagia sebenarnya. Ya, jadi sekarang status ada yang berubah. Beberapa Dia sering keluar dari konsep. minggu yang lalu ada yang baru tukeran cincin. Tukeran cincin atau tukeran menikah? Ini ya. Dan Jadi dampak baru saja menikah, ayo jadi para lelaki yang mengejar-ngejar dampak pernikahannya kelihatan dari sekarang ya, dia kacamata karena iya perubahan Habis ya. nikah langsung buram matanya. Ternyata titik Side ya. effect. Jadi selamat menempuh hidup baru, Terima kasih. perubahan yang besar ya, musim yang baru untuk Fani ya. Yes. Ya jadi sekarang sudah jadi istri orang. Wow. Kalau dulu Orang aja. kalau dulu belum jadi istri. Negatif thinking sih lu. Dulu orang, bener dong. Sekarang bukan. Sekarang dia filmnya Tekken. Oh. Tekken 1 sampai Tekken kan Tekken yang buat 70. buat air itu kan? Sumpah nggak Teko. ngerti. Tekken apa ya? Tekken Itu jauh Teko. kali, Bro. Oke. Pan, ayo. Perkenalan. Perkenalan dong. Oke, kita balik lagi ke jalur ya guys. Boleh perkenalan dulu sedikit. Perkenalan ya. Nama, ukuran terus, sepatu, detail ya. Nama aja kalian. Nama saya Erly Panggabean. Saya ibu dari 3 orang anak. Kalau latar belakang pendidikan, dulunya saya ekonomi, tapi terus ternyata jalur hidup lain ya. Nah itulah ya perubahan gitu. Saya ke rohaniawan dan ambil konseling untuk family lebih pada konselor. Nah, pas ya. tuh, pas. Pas tuh. Lu kan belum Udah dekat butuh, masa sih baru dong, belum Iya. butuh konseling dong. Oh, kalau konseling tuh yang problem doang ya? Bro. Biasanya Tadi lu problem. cerita banyak problem gitu ya, enggak? Nanti tunggu setahun ya Van ya. Oh gitu. Tahun pasti akan WA. Nggak bisa ngomong dia. Emang badannya tuh suka bikin speechless. Kegiatan sehari-hari sekarang apa, Er? Kalau kegiatan sehari-hari ya itu konseling. Konseling itu. Kebanyakan konseling. Konseling. Keluarga ya, konseling keluarga. Terus dia gitu ngajar ya teologi sih sebenarnya gitu. Oke. Tapi lebih banyak konseling sih. Oke. Nah, itu awalnya dari dari kuliah ekonomi terus sampai ke karir yang sekarang ini kan agak besar Jauh juga ya perubahannya. Betul. Nah itu nggak tahu ya, kayaknya udah jalan hidup aja kali ya Van. Jadi udah tinggal dijalani, terus akhirnya tiba-tiba diarahkannya ke sini gitu. Dan ya bersyukur aja gitu, ketika perubahan itu ternyata mendatangkan kebaikan juga sih. Gitu. Kayak orang kan pada banyak bilang ya, banyak tuh yang kayak kuliahnya apa, ntar ujung-ujungnya kerjanya apa. Jadi sometimes Kayak siapa coba? Apaan sih? Iya kayak lu. Iya, lu sama masih ya. Oke. ya Next. masih melipir. Oke, balik lagi. Itu yang berubah itu ya dari ekonomi ke akhirnya ke ini ya, ke konseling ya. Sebenarnya mungkin ada cara pendidikan yang sudah berubah ya dari zaman orang tua saya ke kita. Kalau sekarang kan kita banyak mengarahkan anak ya.
terus menggali apa sih apa namanya talentanya dia, lalu kita arahkan sesuai dengan. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan pokoknya kamu harus masuk di sini gitu, kita suka nggak suka gitu kan. Jadi mungkin dulu tuh kenapa kok kayak melengseng jauh gitu ya karena dulu diharuskan, kamu harus ngambil ini, kamu harus kuliah di sini. Tapi ternyata ketika ngedalamin sempat kerja juga sih di ekonomi, di finance gitu, ternyata bukan saya banget gitu. Terus akhirnya ke public relation, lalu kemudian ternyata akhirnya ke konselor gitu. Itu barulah menemukan, oh ternyata jalan hidup saya di sini. Gitu. Jadi menurut pendapat si Erli sendiri ya, perubahan itu tentang apa sih sebenarnya? Perubahan itu sebenarnya ya kalau menurut aku ya, kalau ngelihat dari tatanan alam semesta ini Cuilah. Iya. Ini kita Iya, apa sih? Hah? Ya alam semesta ini pelajaran geografi ya. Oh iya. Berarti- Saya sos. Tapi bener loh kalau misalnya kita perhatiin ya, perubahan itu bagian natural sebenarnya dari hidup ya. Iya. Dari dunia ini, dari bumi ini, dari hari kita aja harus ada perubahan toh. Dari pagi ke malam Yeah. gitu, itu harus ada perubahan. So it's a natural thing gitu. Sorry. Kadang-kadang orang tuh jadinya kepentok sama perubahan karena nggak menyadari bahwa itu sebenarnya bagian natural aja. Toh manusia pun berubah. Bagian dari hidup ya. Iya, bagian dari hidup. Jadi emang harus menghadapinya dan melihatnya sebagai it's a natural thing gitu. Ya. Sorry ya, tadi gue ketawa bukan ketawain siapa-siapa. Kenapa? Gue mau Alasannya? melawak tapi udah ketawa dulu. Jadi garing ya. Jadi dia ngelawak sendiri, ketawa Itu salah sendiri satu ya. perubahan yang terjadi di dia. Karena Betul. belakangan kan udah nggak lucu sama orang lain, akhirnya dia lucu buat diri menertawakan sendiri. Iya. Dia bisa Ya, next. Nah, tolong ceritain sedikit kali ya tentang perubahan-perubahan yang pernah dialami sama tantangannya ketika menghadapi oke. itu. Kalau perubahan di aku sih, yang paling besar perubahan adalah ketika suamiku meninggal gitu ya. Jadi di situ tuh ada perubahan yang kayak masif banget ya buat Ya, aku, buat pasti tuh ya. anak-anak. Iya, iya. Pasti. Ya, terus dia gitu dulu itu kan kayaknya udah nggak mikir soal kebutuhan rumah hari-hari, nggak Saat mikir itu kebutuhan anak-anak. masih kerja di finance. Enggak. Oke. Itu waktu itu kita sudah masuk di Ibu rumah. kebetulan suamiku rohaniawan juga, Oke. jadi fully kita berkecimpung di sana. Oh, udah bareng gitu, ya? udah Ah. bareng. Nah, di situ tuh benar-benar perubahan yang masif gitu ya. Dari semua aspek hidup tiba-tiba berubah. Itu sih yang paling buat aku ya, yang aku alami itu paling membuat goncangan sih sebenarnya Yeah, awal-awalnya pasti. Tantangannya ya itu karena menghadapi sesuatu yang baru yang kita nggak ngerti sama sekali gitu. Untuk being a single mom dengan 3 anak, lalu kemudian dari yang tadinya nggak mikir tagihan listrik, sekolah, apa-apa kan tinggal minta, terus harus berpikir itu something new sih buat aku. Sesuatu yang sangat-sangat baru dan nggak punya pengalaman gitu ya untuk hidup, jalani hidup sendiri itu yang Nggak ada di bayangan lah ya, nggak ada di bayangan. Bayang gitu. Ya. Karena waktu itu mendadak juga ya, bukan yang karena pernah sakit Ya. gitu lama. Oke. Gitu. Kalau itu kan biasanya orang udah mempersiapkan diri, Ya, udah ya. siap. Iya, itu sih perubahan yang buat aku tuh paling masif, luar biasa. Gitu. Iya, iya. Terus yang membuat apa? Maksudnya itu udah berapa tahun yang lalu ya? 7 ya. 7. Ya, 7 Nah, tahun. sekarang kan berarti kan udah survive nih sampai saat ini nih. Apa pembelajaran kalau ditanya kok bisa melewati yang nggak mudah itu, pembelajaran yang mungkin bisa di-share apa itu? Kalau pembelajaran banyak ya. Yang Pembelajaran paling- sangat banyak gitu. Tapi kalau buat aku yang paling luar biasa yang aku rasain adalah ketika kita ngadapin perubahan itu, aku ngadapin perubahan itu dengan semua tantangannya, dengan semua kejutannya gitu ya. Tapi I go with the flow gitu. Lalu kemudian akhirnya itu menjadi pendewasaan sih dan pembentukan diri Yep. gitu ya. Jadi early yang baru gitu. Jadi early yang
versi misalnya 4.0 gitu ya. Alat teknologi kan udah 4.0. Ngerti nggak? Kayaknya lebih Ngerti gitu nggak? ya. Ngerti nggak? Gue yang nggak ngerti. Lu nggak lihat gue lagi ngorek-ngorek kuping 4.0 ini apa ya? Pokoknya intinya jadi Iya, iya, iya. pendewasaan sih ya. Iya. Jadi semakin matang ya, karena dari perubahan itu kan kita belajar ya, mau nggak mau belajar kan. Iya. We have to survive kan, karena ya kalau manusia nggak mau berubah dan nggak mau ngikuti perubahan, dia pasti Struggle. ya, dan mau nggak mau dia harus ini ya, vanish akhirnya Ya. gitu kan. Sama lah seperti apa yang terjadi di alam ini. Semua makhluk yang tidak berubah, semua makhluk yang tidak beradaptasi Punah, dengan ya. kondisinya pasti punah. Iya. Oh. Gitu. Berarti kita belum. Kita Jadi lagi, kalau kita mudah-mudahan belum nggak punah, berarti punah. kita masih ini Masih. ya, Masih cocok gitu Berevolusi. masih. Masih. Yang belum kita nih berevolusi jadi lalat kayak. Belum. kayaknya. Makanya kan tadi perubahan ya dari kayak ada yang dari dunia flora fauna jadi dunia manusia. Charlie, udah kita lanjut ke saya aja fokusnya ya. Coba kemarin Tapi dia bilang lalat. Ini dia kayak cheerleader aja sih. Iya makanya sebenarnya gue nggak perlu tapi ya sudahlah. Charlie, by the way ya. Cielah, by the Iya, by the way. way. Kayak gue masih SD ngomong by the way. Emang SD udah pakai by the way? Udah. Oh, SD lu- gue pendekatan Inggris semua. Lu perlu- Cuma pas SMP pindah ke bahasa Betawi. Jadi, emang ada lompatan Jadi hilang. education yang nggak jelas dulu. Kenapa lompatannya ke bawah ya? Iya. Bukan ke atas. Perubahannya drastis Berubah, juga. berubah. Emang Oh ya, kan tapi turun ya perubahan. life kayak roller Oke, coaster oke. gitu, naik turun Baik. gitu. Ketika berubah tuh ya, ada nggak sih tantangan kayak penolakan rejection dari orang-orang terdekat, dan kalau ada tuh gimana responnya? Kalau orang terdekat sih pasti ada ya. Contohnya anak-anak aku ya, gitu. Karena ketika tadinya sama ayahnya, lalu kemudian aku harus nyeting nih ya, tadinya tinggal di mana, lalu kemudian pindah nih, harus pindah rumah gitu. Nah, anak-anak tuh ada yang reluctant lah ya, ngerasa bahwa apalagi dengan memori yang dia punya gitu, aduh nggak mau dan sebagainya, pindah sekolah gitu, ada dari anak-anak. Tapi akhirnya karena memang harus ada perubahan, dan perubahan itu harus, ya mau nggak mau aku harus menjelaskan tapi dengan ketegasan. Gimana tuh caranya untuk menjelaskan perubahan yang Iya. harus dihadapi ke anak-anak? Nah, untuk anak-anak, karena anakku itu berarti mereka masuk Gen Z dan Gen Alpha ya. Nah, Gen Z dan Gen Alpha ini anak-anak yang nggak bisa kita bilang pokoknya kita harus pindah gitu. Ya. Pokoknya sekolah harus pindah, udah nggak bisa begitu kan gitu. Jadi memang harus benar-benar cari waktu, duduk bersama dan ngobrol. Lalu yang paling penting aku kasih mereka ruang untuk bicara gitu ya. Walaupun aku udah tahu sih, pasti kita kan sebagai orang tua ada jawabannya ya. Dia ngomong apa, jawaban kita apa gitu. Tapi paling enggak ada waktu untuk dia come up with their mind gitu. Mengutarakan apa yang dia isi pikirkan hatinya segala macam. gitu. Dan buat aku tuh misalnya ada salah satu tentang pindah rumah gitu, itu takes time, bener-bener butuh waktu untuk sampai mereka bisa agree, terus dia gitu ngerti, dan akhirnya mereka pindah dengan happy. Wow. That's Gitu. good. Nah itu sih yang mungkin kita mesti belajar juga ya, Long kan proses beda ya beda didikan. Kalau di didikan saya kan nggak ada kayak gitu ya. Kalau memang harus pindah sekolah atau harus apa, ya udah kita jalanin aja gitu. Ternyata kan generasi yang sekarang ini kan ya sebagai orang tua kita kan tahu bahwa cara mendidiknya udah beda Iya, ya, beda. Alvar, ya. Udah jauh banget beda. Nah, pada saat melakukan pendekatan itu tuh bener-bener ngerjain sendiri itu, atau ada orang lain yang nemenin? Itu dia sih satu perubahan yang luar biasa ya di aku ya, karena yang tadinya udah bisa apa namanya ngobrol gitu sama siapa, sama suami gitu ya, nyelesain berdua gitu, sekarang ya mau nggak mau harus sendiri. Nah itu juga perubahan yang aku harus hadapi, gimana handling masalah itu, ya udah sendiri gitu, maju sendiri gitu. Itu yang Ngelanjutin jawaban yang tadi ya, lintas generasi ya.
ya saya sebagai generasi Z juga Oh kayak iya, butuh oke wow. oke. butuh masukan Oh, sebenarnya. saya pikir Bro. bapak baby Iya. boomers. Saya sebenarnya Gen agak Z, ya. Z ke Alpha sih Oh, oke. sebenarnya. Ada di situ Nah. Indomaret sebelahnya. Iklan. Dia belum endorse kita. Oh, Jadi Indo April. Indo Indo Alpha. ada aja di Ini bulan Juni, Indomaret, Indo Juni, April. Indo Ah, Juni. tiba-tiba jadi buyar ya. naik Makanya, mobil Iya, iya, lah, tenang, bisa. tenang. Tapi itu satu masukan lah ya. Maksudnya kenapa lu bisa dilihat baby boomer itu pasti ada sebabnya. Oke. Gua pikir dia mau nanya serius. Apa loh? Ini Gua sering pikir banget serius, Pan gua udah mau kejadian. lihat Sering gitu kejadian ya, bikin maksudnya. orang blank. Oke, baik akhirnya. Pak. Ya. Iya. Pada akhirnya kita lupa mau ngomong Lupa apa ya. kan. Ya pesan-pesan buat kayak saya ini generasi Z ya. Oh, oke. Saya Z bukan Z, bukan Z. Z. Saya ini buat generasi yang baru nih, generasi muda. Buat ngadepin perubahan tuh apa sih yang harus kita Siapkan. Siapin. Ya. Kalau Gen Z itu sebenarnya lebih siap loh dengan perubahan karena mereka kan hidup dengan gadget ya. Kok bisa? kok Iya, bisa? kan? Saya nggak setuju. Malu dong Apa saya. Saya nggak setuju. Sebagai perwakilan Gen Z juga. Enggak, saya enggak. Saya sih mengakui kok. Kita ngelihat teknologi itu kan cepat banget ya berubah ya. Yap. Ya. Simple thing aja deh, handphone. Hmm. Handphone itu Gen Z itu dengan santainya mereka akan merubah kebiasaan mereka dari handphone lama ke handphone baru gitu, cepet ya. Coba kalau yang di atasnya nggak mau, pasti males kan. Justru Iya, menurut iya. aku yang harus familiar dengan perubahan adalah generasi-generasi di atas Gen Z, karena mereka connect dengan Gen Z dan Gen Alpha kan ya. Iya. Gitu. Mereka yang generasi yang lalu sebenarnya Iya, yang iya. harus mau berubah dengan zaman Iya. gitu, supaya mereka tetap bisa connect loh dengan generasi muda sekarang. Iya, Kalau Gen Z dan Gen Alpha sampai mungkin sekitar tahun-tahun 2070-an atau ke depan ya, 50-70 tahun ke depan, mereka tuh familiar dengan perubahan dan masih oke, kecuali nanti zaman udah berubah lagi ya, barulah mereka harus belajar menghadapi perubahan. Menurut aku sih itu ya, kalau Gen Z malah mereka Lebih dengan cepat cepat Lebih loh. ini ya, Mungkin familiar karena berubah. sekarang pace-nya kan pace hidup gitu lebih cepat kan. Jadi kayak Iya, tiba-tiba langsung betul. berubah, tiba-tiba Dan langsung berubah. mereka gitu. terbiasa dengan perubahan yang mendadak, apalagi kemarin pandemi gitu, Ya. dari sekolah yang onsite ke online, Iya. terus hybrid, Iya. terus Iya. balik lagi ke online, itu kan perubahannya cepat banget ya. Iya. Itu tidak dalam 10 tahun loh, di bawah 5 tahun loh. Iya. Jadi anak saya itu ngalami dari sekolah onsite yang setiap pagi bangun gitu berangkat, sampai harus ke online selama berapa tahun, lalu kemudian hybrid bagi ada yang online, terus kemudian beberapa hari masuk, lalu kemudian online lagi, Iya, sampai iya, sekarang iya. gitu ya. Tahun ini dia onsite semua gitu. Iya. Itu mereka malah terbentuk Iya. untuk menghadapi perbedaan dan perubahan gitu, situasi yang berbeda dengan lebih smooth. Nah, yang di atas-atas ini yang That's kadang-kadang really a good harus point Iya, ya. benar. harus Mereka Mungkin lebih yang siap harus ya. dibikin clear kali ya. Maksudnya lebih dalam proses adaptasinya. ya adaptasinya Ya, sih ya. maksudnya lebih Iya. poinnya menurut Om Iya, ya. Baik Om. adaptasinya gua rasa ya. Proses penyesuaiannya ya. Iya, proses penyesuaiannya lebih gampang gitu kan. Ya, Tapi kalau misalkan makanya tadi gue coba mengerti pertanyaan dari baby boomer ini kan, kita harus hati-hati ya supaya nggak salah paham. Ya. Tapi kalau untuk menghadapi dalam konteks yang konsekuensi dampak, nah itu yang memang menurut gua beda ya. Oh ya, kalau itu Kalau sih beda sih. itu karena mereka kadang-kadang kan dari begini langsung begini, nah itunya mudah, tetapi kan adaptasi bukan adaptasinya, maksudnya konsekuensi dampak dari perubahan ini kan Dampak-dampak yang merekanya perubahannya yang ya. nggak Sebenarnya nggak lebih ke lihat konsekuensi sih. ya Iya, gitu loh dari ya kan, kayak perubahannya itu ya. perubahan kayak tadi dari handphone lama handphone baru, bener gitu loh. Iya. Makanya kan akhirnya banyak yang addicted. Kayak Dulu nggak pakai handphone, sekarang punya handphone. Kayak anak gua yang SMP kan mulai dikasih handphone, ya kan, karena memang ada tuntutan dari sekolahnya. Tetapi kan kita wanti-wanti itu dari awal, ya jangan sampai kamu addicted, jangan sampai kamu addicted, jangan sampai terus akhirnya kamu nggak berkomunikasi dengan yang lain segala macam. Nah dampak itunya kayaknya yang
menurut gua mereka belum terlalu siap dan Yes, harus iya. ditemenin gitu kan. Iya, karena kan memang Gitu. ada perbedaan ya. Kalau menurut aku gini, generasi yang lama ketika ngalami perubahan, adaptasinya agak lebih lama. Mereka harus adjust dulu dengan diri mereka. Tetapi ketika mereka sudah mau berubah gitu, seperti bapak ini ya, gitu ya, perubahannya dahsyat loh. Daya juangnya tuh luar biasa. Luar biasa. Jadi tantangan kayak gimana pun ya relatif lebih mudah karena daya juangnya lebih kuat. Jadi dia akan merasa bahwa oh ya udah kalau harus ngadepin ini ya ngadepin. Kalau memang harus pindah tempat ya gitu. Nah, kalau yang di Gen Z dan Alpha adaptasinya lebih mudah, tetapi daya juangnya itu yang menjadi PR buat Iya. mereka gitu. Karena instantly mereka berubah, mereka kadang tuh suka nggak ngerti bahwa masuk dalam perubahan itu ada proses gitu. Iya. Nah, proses itu yang butuh daya juang sih. Nah, jadi kalau misalnya ada Gen Z, Gen Alpha nih yang denger gitu ya, sudah terbiasa dengan perubahan dan it's okay with perubahan gitu, tapi yang harus ditambahkan adalah daya juangnya gitu, supaya di dalam perubahan itu tidak menjadi tergilas, tetapi malah mereka semakin menjadi lebih strong gitu Lebih ya, kuat, ya. lebih kuat, lebih tangguh gitu, secepat apapun perubahan itu gitu. Itu sih kalau Ya menurut setuju, aku. karena perubahan itu tadi yang seperti Neng Erli, Ibu Erli, Mbak Erli, Tante Erli katakan, ya itu kan proses pendewasaan. Ya. Zaman sekarang kan terlalu segala sesuatunya yang dijual itu kan instan, Ya, mie betul. instan, ya kan sekarang Kopi online aja instan. kopi instan gitu kan, Beli makanan beli makanan instant order, instan delivery. dari rumah dari kamar, lama dikit cancel. Ini kita pernah bahas. Ya jadi mindsetnya segala sesuatu harus cepat, Ya. karir harus cepat, segala sesuatu cepat, segala sesuatu. Jadi kalau lambat itu jadi sesuatu yang Something jelek, wrong gitu. negatif gitu loh. Padahal ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipercepat. Takes Kayak tadi time. proses pendewasaan itu nggak bisa dipercepat. Itu emang harus dijalani dan harus diikutin. Karena kalau apa istilahnya dulu karbitan gitu ya, Ya, karbitan. pondasinya nggak kuat. Naiknya Betul, cepat, setuju. tapi begitu. Betul. Oke, Alwi. Pembelajaran terbesar dari perubahan apa nih? Pembelajaran terbesar dari perubahan adalah mau bertumbuh ya. Itu sih, mau bertumbuh, mau lebih dewasa dan mau berubah secara keseluruhan. Karena kan perubahan situasi, kondisi itu menuntut kita yang berubah gitu. Betul. Kita yang baru. Nah, berubah menjadi kita versi yang baru itu sih yang menurut aku krusial ya. Dan karena kan perubahan kan kayak two side of coin ya. Kalau you make it, you become better. Tapi kalau misalnya satu koin lagi, kalau enggak ya udah gitu. Akhirnya malah jadi semakin buruk gitu. Ada loh orang-orang, sorry, ada orang-orang yang ngadepin perubahan tapi ternyata nggak menjadi semakin baik gitu. Betul. Ya. Karena perubahan itu tuh side of coin gitu. Nah, kemampuan kita untuk lebih melihat sisi yang baik, ada hal baik dari perubahan, itu yang menentukan akhirnya perubahan ini menghasilkan apa di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Itu sih menurut aku sih. Itu loh Pak Alfian. That's a good point. Bapak, ada tambahan pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak ada. Gua pikir Kok deg-degan ya. sih? Emang Tidak ada. males banget. Males. Hah? Ini kepanasan. Gue disuruh duduk sini. Ya mungkin sebelum nanti ditutup sama Fania ya, Iya. mungkin sedikit pesan tipis-tipis. Tipis-tipis. Kayak martabak dong. Martabak Apa? tipis. Kayak martabak tipis kering, tipker. Tipker. Tikar. Pernah makan itu emang? Wah enak, Enak. Hah? enak. Nggak sehat tuh, terlalu banyak sugar. Iya. Itu nggak pakai gula. Sorry, kayak gue lagi dalam coklat. fase berubah. Oke. Gue lagi nungguin daya tahan nih. Oke. Ya kan kita tes ya daya tahannya. Ya. Ya. Ya sebelum sebelum ditutup sama Fania, jadi mungkin ada sedikit pesan tipis-tipis buat teman-teman yang lagi Buat menghadapi teman-teman yang perubahan, lagi- yang lagi mau Ya. berubah Gonjang tapi ganjing. masih ada di dalam kepala, belum kemana-mana. Silakan Apa ya, kalau aku sih cuman pengen teman-teman semuanya tuh bersahabat dan berdamai dengan perubahan gitu. Lalu kemudian melihat perubahan itu adalah sesuatu yang baik
gitu. Dari satu mindset yang seperti itu aja, akhirnya nanti kita akan dibawa untuk melihat hal-hal baik dari perubahan itu. Hal-hal baik itu yang nanti akhirnya akan membentuk kita, yang akan mendewasakan kita. Akhirnya dari perubahan ke perubahan, dari perubahan ke perubahan, dari setiap masalah dan tantangan yang ada gitu, kondisi yang berubah-berubah. Akhirnya kita makin jadi manusia yang utuh loh, ya kan? Karena dalam setiap perubahan kita ketemu, oh kita punya kelemahan ini, kita perbaiki. Kita punya kekurangan ini, ternyata kita perbaiki. Jadi setiap perubahan itu akhirnya mendatangkan keutuhan di dalam diri kita, we become whole gitu. Berarti Dan kita kemudian saat ini suatu belum menjadi utuh, inget tuh. kesempurnaan gitu sih dari aku. Jadi berubah itu baik, and it's fun Ya. gitu. Dan mencoba untuk melihat hal-hal baik dari setiap perubahan, itu adalah perkembangan ini ya, perkembangan diri kita yang paling optimal menurut aku. Ya. Ya. Penutup. Waduh. Very inspiring. Good. Apa penutup? You or me? Oh, Kita tutup aja ya, daripada diskusi lama. Cailah nanti 20 menit lagi. Kesimpulan bahwa kita semua ini diciptakan untuk berubah. berubah. Yes, setuju. Ya, jadi yang nggak setuju silakan, itu masalah Anda. Tetapi secara fakta, ada datanya, ada faktanya, memang kita diciptakan untuk berubah, untuk mengalami perubahan. Ya makanya tadi Ibu bilang berdamailah. Ya, baiklah. Oke? Oke, thank you so much Bu Eli. Makasih banyak udah mau ngobrol sama Dia, kita. Pak Fer, Pak Jadi, terima kasih. Thank you for listening. Thank you. Bye bye. Thank you guys. Bye.